Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video-video sebelumnya ada sebuah pertanyaan, yaitu adalah kebanyakan daripada umat yang disiksa di kuburan karena sebab buang air kecil. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwasanya suatu ketika Nabi itu melewati daripada kuburan, dua kuburan. Lalu Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ahli kubur yang ada di dua kuburan itu lagi disiksa, benar-benar sungguh lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir. Mereka disiksa bukan dengan suatu perihal yang besar, akan tetapi itu menjadi fatal kalau dilakukan. Akibatnya menjadi suatu yang sangat besar gitu. Yang kebanyakan kita nggak ngeh, nggak nyadar kalau itu adalah suatu yang fatal. Akan tetapi itu berakibat adalah ada kubur yang sangat pedih, dosanya begitu besar. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah satu kubur yang disiksa itu yaitu adalah karena dulu semasa hidupnya dia yamshi bin namimah, dia suka ngadu domba orang. Si anu kenapa sih begini, lalu ngomong ke satunya lagi, ente tahu gak ini begini, sampai kedua belah pihak itu timbul rasa benci, timbul rasa curiga, atau bahkan sampai berantem. Waliyadzubillah. Jadi suka ngadu domba, dan itu kadang nggak terasa kalau kita ngomong, kadang itu menyebabkan seseorang dengan yang lainnya itu timbul rasa benci. Semoga kita dijaga daripada sifat ini sehingga kita dijauhkan daripada azab kubur. Yang kedua adalah satu lagi diazab, kata Rasulullah, bahwasanya ahli kubur itu layastatir min baulih. Jadi dia itu tidak pakai penutup waktu buang air kecil. Kita harusnya cari tempat yang tidak kelihatan orang, di tempat yang tersembunyi seperti itu. Dan alhamdulillah kebiasaan yang memang sudah berlaku, memang seseorang yang buang air kecil itu di kamar yang mandi yang tertutup. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah perhatian yang harusnya kita selalu pikirkan gitu. Bagaimanapun kita kebelet misalnya, maka kita harus cari tempat yang kagak kelihatan orang sekiranya, jauh dari orang, seperti itu. Baik tertutup oleh batu, tertutup oleh pohon yang sekiranya nggak ada yang melihat. Di hadis yang lainnya bahwasanya amatu adzabil qabr, bahwasanya kebanyakan daripada siksa kubur itu adalah disebabkan dari buang air kecil. Fastanzihu, kata Rasulullah, fastanzihu minal bau. Maka kalau kencing atau kalau buang air kecil, tuntaskan, bersihkan. Makanya guru kami waktu di pondok mengajarkan, seandainya kita ingin buang air kecil, masuk kamar mandi, nah di situ benar-benar dilepaskan celana, sarung, seluruhnya dilepaskan untuk menghindari percikan daripada najis yang ada di buang air kecil tadi sebabnya. Seperti itu. Setelah kita nggak pakai celana, nggak pakai sarung, apapun itu, maka kita juga dianjurkan untuk duduk atau jongkok tatkala buang air kecil. Mungkin sedikit kita peragakan kayak pemain bola. Jongkoknya itu kayak pemain bola. Ini diri, kakinya lurus, telapak kakinya lurus. Nah, ini seperti ini. Ini agak kayak gini, dan ini kakinya, telapak kakinya ini didirikan seperti pemain bola, seperti itu. Nah, jangan terburu-buru tatkala buang air kecil, karena tatkala keluar biasanya nanti ada sisa-sisa yang nyusul. Oleh karenanya santai dulu, sabar dulu.
jangan terlalu terburu-buru di dalam buang air kecil. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, fastanzihu minal baul, artinya tuntaskan, jangan sampai daripada percikan daripada air kencing tadi itu terkena baju kita. Kalau terkena nanti sholatnya gimana? Tidak sah. Kalau dari ibadah menyambung daripada ibadah-ibadah yang lainnya yang mensyaratkan harus suci daripada badan dan pakaiannya. Itu sebab kenapa buang air kecil ini menjadi sebab begitu banyak daripada disiksa kubur karena sebab ini. Gitu. Karena berpengaruh dengan ibadah sholat kita. Kalau memang dari buang air kecil kita ini ya, sembarangan gitu, jaga. Mudah-mudahan. Dan pun kalau duduknya yang tadi ya ditunggu sebentar. Kalau memang masih ada keluar kita dehem yang sekiranya itu menghentak daripada sisa-sisa yang ada di yang sisa-sisa buang air kecil kita tadi sehingga habis tuntas gitu. Karena biasanya kalau kita buru-buru ya pas kita diri itu ada keluar lagi 1 tetes 2 tetes. Jadi itulah yang diajarkan oleh guru-guru kami, ya harus dituntaskan dengan cara itu. Walaupun harus dipijit ya. Bagi laki-laki dipijit biasanya untuk mentuntaskan sisa-sisa yang ada di kemaluannya itu. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan suci, pakaian kita suci daripada badan kita, suci daripada tempat kita, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yaitu dengan diterimanya daripada sholat dan ibadah kita yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.